Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif wa iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersua kembali sebagaimana yang kita kehendaki semuanya atas ridho dan rahmat ilahi Rabbi. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiuna wa qudwatuna Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai penutup para rasul dan para nabi. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang akhlak yang mengambil tema tentang beberapa hal yang terkait dengan masalah hubungan sosial kemasyarakatan, dan ini berlandaskan surat Al-Hujurat yang kemarin sudah kita bahas, merupakan bagian dari pilar-pilar ukhuwah Islamiyah. Karena kalau kita teliti dan kita kaji di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat yang ke-12, itu adalah isinya hubungan sosial kemasyarakatan, terutama bagaimana kita menjaga ukhuwah imaniyah dan ukhuwah Islamiyah. Karena ketika Allah menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, pertama adalah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian semua adalah bersaudara sekalipun berbeda etnis, suku dan keturunan ataupun status sosial. Tapi selagi kalian adalah mukmin, tetap bersaudara dimanapun Anda berada. Tak ada kaitannya dengan daerah dan wilayah. Oleh karena itu, potensi ketidakrukunan, potensi pertengkaran, potensi friksi yang memancing emosi sesama anggota anak negeri, maka harus segera didamaikan dan dimediasi. Fa aslihu baina akhwaikum. Bila terjadi pertengkaran, bila terjadi perselisihan, bila terjadi perbedaan, maka jangan dikompor-kompori sampai menjadi sebuah kerusuhan. Maka harus segera didamaikan dan segera diislahkan. Konsekuensi ini adalah bagian daripada konsekuensi orang yang bertakwa. Maka diingatkan oleh Allah di akhir atau di penghujung ayat ini, wattaqullah. Kalau kalian merasa bertakwa kepada Allah, maka laksanakanlah. Agar apa? La'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat, kasih sayangnya, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, baik itu menimpa keluarga maupun masyarakatnya. Kemudian yang berikutnya, sebagai konsekuensi logis daripada ukhuwah Islamiyah, kemarin sudah kita bahas juga, adalah tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling memaki, tidak boleh saling mencaci di antara satu dengan lainnya, sekalipun punya kelebihan dan keistimewaan dibanding saudaranya.
Tapi itu semua bukan untuk dibanggakan dan disombongkan sambil membusungkan dada. Maka Allah memanggil lagi orang-orang yang mukmin, karena di awal tadi dikatakan innamal mu'minuna, maka yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu sebagaimana kita tahu dalam Al-Qur'an yang sebanyak 30 juz, ada 114 surat, ada 6.236 ayat, ada 1.027.000 huruf. Kalau kita amati dan cermati, maka kita akan temukan 3 diksi yang berbeda yang diungkap oleh Allah dalam memanggil hambanya. Ketika Allah memanggil orang-orang mukmin, Allah mengulang sampai 89 kali. Ketika memanggil orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru, Allah cukup 17 kali. Memanggil seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas, 18 kali. Nah, yang ada di sini salah satunya panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang bisa merespon panggilan Allah hanya mereka beriman. Yang bisa sensitif terhadap panggilan Allah hanya mereka beriman. Ibarat orang kalau dipanggil namanya noleh. Kenapa? Karena sadar bahwa itu namanya yang dipanggil. Ya. Kalau ya ayyuhan nas itu umum siapapun. Apalagi ayyuhalladzina kafir, yang merasa kafir harus noleh, kecuali kafir yang dablek, nakal, bandel gitu ya. Nah, Allah memanggil orang mukmin itu sampai 18 kali karena panggilan kasih sayang. Ada 2 hal yang atau minimal 3 hal yang melatar belakangi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memanggil hambanya yang mukmin itu sampai 89 kali. Pertama adalah yang paling sensitif terhadap panggilan Allah adalah mukmin sejati. Yang kedua, paling responsif terhadap seruan Allah adalah mukmin sejati. Dan yang mau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan hanya mukmin sejati. Dan itu kalau kita kupas tuntas di dalam beberapa ayat, termasuk di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah jelas mengatakan di sana innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat. Hatinya bergetar, sensitif, sensi ketika disebut nama Allah, bergetar karena takut terhadap adab Allah yang bisa menimpa saja terhadap salah dan dosa kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Ketika baca ayat atau dengar ayat, nambah imannya, bukan nambah tidurnya. Kalau kita dibacakan malah tidur gitu ya, mungkin karena nggak paham atau saking pahamnya sampai tertidur. Karena memang tidur yang paling nyenyak adalah ketika dengar pengajian. Nikmat banget. Imannya nggak bergetar, hatinya juga nggak sensitif gitu. Tapi nggak ada di sini, insya Allah melek semua. Ya. Itu mukmin sejati itu tandanya begitu. Gitu. Merenungkan, memahami dan mentadaburi. Sensi hatinya. Yang kedua, kenapa Allah memanggil sampai 89 kali? Karena orang mukmin lah yang mudah responsif terhadap panggilan Allah, nggak pernah menunda-nunda, nggak pernah banyak alasan, apalagi berargumentasi. Sami'na wa ata'na. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, surat An-Nur ayat 51. Ketika Allah mengatakan innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ungkapan orang mukmin sejati kepada Allah saat Allah memanggil mereka dan Rasul memanggil mereka untuk menjadi hakim di antara mereka, nggak ada kata-kata kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taati. Berbeda dengan orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami bangkang, kami tentang. Orang mukmin dengar, taat. Makanya dalam upacara biasanya orang itu mendengar dulu baru taat, bukan taat baru mendengar. Ya, orang itu harus memahami perintah. Jangan nggak paham perintah lalu melaksanakan, salah nanti. Maka kalau komandan upacara ya kemudian melaporkan ya bahwa upacara siap dilaksanakan, apa kata inspektur upacara? Laksanakan. Lalu dia mengulangi lagi, laksanakan, berarti dengar. Laksanakan. Kok diam aja nggak dengar dia? Maka sami'na dulu, baru dia berputar ke barisan dengan menyiapkan pasukan.
untuk mendengarkan ya sambutan dan mungkin arahan dari pimpinan. Ini semua adalah sami'na wa ta'na, yang begini ini hanya mukmin, nggak ada yang lain. Maka kalau kita lihat beberapa peristiwa di masa lalu, yang paling responsif dan paling sensitif itu para sahabat dahulu. Ketika dengar ayat sampai mereka menangis, mereka terenyuh, ya. Karena memang kalau orang paham dengan ayat Al-Quran dan tahu isi dan kandungannya, mudah tersentuh. Kadang-kadang kita ini dengar orang baca Quran enak, merdu dan syahdu, terbawa sekalipun nggak tahu artinya. Kenapa nangis? Nah, imamnya nangis kok. Terbawa itu kesyahduan itu. Ya. Itulah Al-Quran ya, mukjizat. Nggak tahu, nggak paham saja, kadang-kadang kita terbawa. Kemudian orang yang paling responsif adalah mukmin, gitu ya. Dan ini terbukti ketika mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan minuman keras. Ya. Whisky, brandy, AO, apalagi ya AO kan orang tua ya. Kemudian lem ibon, nah itu ya. Ada yang paling murah jamur teletong gitu ya. Tahu tuh. tikus orang itu Pak ya. Itu semua langsung mereka ketika diperintah meninggalkan ya nggak main-main kemudian menunda-nunda. Dan itu diungkap oleh Allah ketika Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, orang mukmin, sesungguhnya khamr, judol, ya, judi online yang katanya ada 15.000 ya, dan ditemukan oleh Komdiji, itu rekening-rekening itu terindikasi judol dan sudah dilaporkan ke OJK. Itu wal maisir wal ansab, mengadu nasib ya, dengan memanah, wal azlam adalah berhala-berhala, itu semuanya rijsun, kotoran, keji, najis, min amali syaitan, bagian dari perbuatan syaitan. Karena itu keji dan kotor, maka fajtanibuhu, tinggalkan. Kapan? Saat ini juga. Setelah mendengar ayat itu, semua para sahabat yang sedang nenggak, lagi sakau, lagi mabok, langsung dengar ayat itu dibanting itu botol. Ya Allah, ntar aja lah, lagi enak nih gitu ya, lagi bayang-bayang nih, lagi muter nih, berbintang-bintang nih, enggak. Langsung mereka dengar itu, buang botol. Ya, kalau ada simpanan di kulkas, kalau bersama sekarang dibuangin semua itu botol-botol dalam kulkas. Kalau udah punya galon, punya kendi, buang semua itu. Sampai diceritakan saat itu Madinah banjir whisky, banjir AO. Kalau kita mungkin wah kulaan sekalian ya. Nah, itu saking apanya? Saking responsifnya. Nggak usah nunggu besok-besok. Walaupun itu dilarang oleh Allah secara bertahap ya. Pertama adalah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang kedua ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat ketika Anda mabuk. Berarti setelah sholat boleh mabuk. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu boleh. Itu dulu. Tapi begitu vonis dan finish, istanibu, langsung mereka tinggalkan. Nggak pakai main-main lagi, nunda-nunda. Responsif. Begitu pula akhwat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur 31 ketika Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya wanita-wanita dan akhwat-akhwat muslimat itu menjulurkan kerudungnya menutupi lehernya. Langsung mereka ngambil apa saja, nggak nanti dulu nunggu di Tanah Abang, padahal belum buka itu. Ada tapak meja, ambil tapak meja itu. Ada korden, copot korden. Ada sarung bapaknya, diambil sarung. Nggak usah nunggu-nunggu yang lain, nunggu toko jilbab buka, nggak, langsung. Kalau sekarang toko jilbab banyak nggak laku-laku Pak. Tanah Abang masih banyak, jilbab juga nggak banyak yang laku. Karena kalah dengan penjualan online. Nah, itu semuanya karena mereka tidak sensitif. Kalau yang sensitif dan responsif, langsung apa saja yang bisa menutup aurat, mereka lakukan. Maka Allah 89 kali mengundang. Nah, salah satunya yang ada di sini. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran
Lagi-lagi Allah memanggil orang mukmin. Kalau mukmin sejati, sensitif, responsif, meninggalkan semua bentuk ya sangkaan yang tiada guna. Ya, walaupun ada kadang-kadang sangkaan yang berguna untuk penyidikan dan penyidikan. Itu tugasnya polisi. Ya, mengira-ngira dan menduga-duga, kemudian menyelidiki, menginteli. Ya. Nah, di sini konteksnya lain. Bahwa hubungan sosial yang biasa yang tidak ada kepentingan hukum, maka tidak boleh orang selalu menduga-duga secara tidak benar. Oleh sebab itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istanibu. Istanibu itu bentuknya adalah kata larangan. Larangan itu namanya an-nahyu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa India nehi. An-nahyu nehi. Enggak nehi. Kalau ketemu pohon muter tuh ya. Joget. Nah, di situ adalah berbentuk larangan. Larangan itu kalau dalam bahasa usul fikih al aslu fin nahyi litahrim illa madallat dalilu ala khilafi. Semua larangan dalam Al-Qur'an maupun hadits hukumnya haram, itu dasar hukumnya tuh. Kecuali ada dalil yang berbeda. Oh, itu enggak haram, cuma makruh gitu ya. Itu beda. Tapi sepanjang belum ada yang mendalilkan bahwa itu makruh, maka hukum dasar dan hukum asalnya adalah haram. Maka suudzon itu haram total. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kenapa kok disebut inna ba'dadh-dhanni itsmun? Maka Allah tidak langsung mengatakan istanibu katsiran ba'dadh-dhanni, enggak. Langsung istanibu adh-dhanna. Ya, jauhilah olehmu sangkaan. Kenapa? Karena sebagian besar sangkaan itu mengarah kepada suudzon. Rata-rata orang menduga itu duga negatif. Mayoritas orang mengira dan menyangka itu negatif thinking. Itu kebanyakan. Maka disebut di sini istanibu katsiran minadh-dhanni, kebanyakan ya, sangkaan itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhanni, sebagian besarnya adalah dosa, walaupun ada dugaan dan dhon yang berpahala, yaitu kalau dilandasi dengan husnudzon. Tapi suudzon itu kebanyakan, katsiran minadh-dhanni, kebanyakan. Ya, itsmun, dosa, walaupun di sana ada thawabun, pahala, tapi kecil. Porsinya lebih banyak. Katsiran minadh-dhanni itu ya suudzon yang berarti dosa. Kemudian nanti ada wala tajassus, itu sambungan kaitan dengan kalau sudah suudzon biasanya orang memata-matai, mencurigai. Kalau sudah mencurigai, menginteli. Kalau sudah menginteli, ketemu apa yang dia lihat dan dia tahu, maka ghibah. Maka di situ ayatnya wala tajassus wala yaghtab, berderet tuh suudzon, tajassus, ghibah jadi satu paket. Biasanya orang suudzon itu tajassus. Kalau sudah tajassus, ngomongin kejelekan orang. Satu paket tuh. Nah, ini ayatnya kita ambil yang suudzon dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan suudzon. Yang kita bicarakan suudzonnya di sini, apa kata su? Su itu lawan daripada hasan atau lawan daripada kebaikan. Apa sesuatu yang dianggap jelek, sesuatu yang dianggap buruk. Su. Ada su'ul khotimah, gitu kan? Ada suudzon. Su maknanya jelek atau buruk. Lawannya adalah hasan, baik, husnul, don ada husnul khotimah. Jadi lawan su adalah husn, ada husnul khotimah, ada husnul don, ada su'ul khotimah, ada su'udzon. Itu dari sisi etimologinya, ya, dari sisi bahasanya. Maka disebut oleh Allah di situ, ya, manja bil hasanati falahu asyru amthaliha wa manja bis sayyi'ati. Saya itu bentuk isim fa'il, objek, subjek, gitu ya. Maka sayyi'ah, sesuatu yang jelek. Maka apa yang disebut dengan suudzon secara bahasa? Di sini dikatakan suudzon berasal dari bahasa Arab, dari kata asu dan adzon. Ada dua kata, asu dan adzon. Asu maknanya tadi itu secara bahasa maknanya buruk, maknanya jelek, maknanya negatif, gitu ya. Maka semua yang menjadikan manusia, ya, di situ
atau semua yang menjadikan manusia takut baik dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Sedangkan adzan artinya ragu, menyangka, menduga, mengira. Dalam bahasa fikih itu ada usul fikih ya. Jadi orang untuk sampai kepada keyakinan biasanya ada tahapan. Ya. Pertama orang itu waham. Waham itu duga-duga tapi tipis-tipis. Ya. Menduga tapi tipis-tipis. Kemudian berikutnya adalah kalau sudah orang duga-duga ada namanya al-dhon. Kalau sudah dugaannya agak tebal namanya dhon, dugaan. Kalau dugaannya agak mirip-mirip pertengahan, 50-50 menjadi syak, ragu-ragu. Ya, ragu-ragu kalau lalu diteruskan menjadi sebuah keyakinan maka disebut al-yakin. Jadi orang ketika awalnya kan masih mengira-ngira, kemudian dia sampai pada akhirnya meragukan perkiraan dan sangkaan antara iya dan tidak, lalu kemudian dibuktikan dengan apa yang dia ketahui sesungguhnya, maka menjadi yakin jelek atau baik. Itu tahapan di dalam ya mengira-ngira sesuatu. Nah, sini dzan adalah merupakan dugaan dan sangkaan, menyangka apa saja baik atau buruk, mengira apa saja baik atau buruk. Itu secara bahasa. Su maknanya jelek, dzan maknanya dugaan atau sangkaan. Maka biasanya orang yang terduga, ya, kalau sudah terbukti ada dua alat bukti yang cukup maka menjadi tersangka, gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu menjadi yakin gitu karena dua alat bukti. Ditambah lagi dengan barang bukti. Kalau alat bukti itu bisa keterangan terdakwa atau kemudian keterangan saksi atau keterangan ahli atau surat-surat yang menyatakan bahwa dia pelakunya. Sedangkan barang bukti adalah barang hasil kejahatan, uangnya atau alat untuk digunakan untuk kejahatan. Itu barang bukti. Seperti berapa triliun kemarin, 13 triliun yang nah itu barang bukti itu. Hasil korupsi. Nggak tahu duitnya siapa itu. Nah, itu di dalam dugaan barang bukti itu meyakinkan bahwa dia pelakunya dan ini ada barang bukti. Itu orang hukum tahu itu. Nah, sedangkan menurut istilah adalah suudzon, menurut istilah ialah prasangka yang menjadikan seseorang mensifati orang lain atau apa? Mensifati itu menunjukkan mengidentifikasi ya, orang lain dengan sifat yang tidak disukainya tanpa dalil. Jadi dia sudah menjudge orang dengan sifat negatif tapi tanpa dalil yang bisa membuktikan kenegatifan itu. Baru menduga-duga, oh paling dia maling. Padahal dia adalah orang yang mau jamaah subuh, tapi dia sholatnya mungkin lebih awal. Dikira maling mik misalnya ya. Nah, kita menduga-duga, ini nggak biasanya nih. Ya, subuh-subuh seperti ini belum ada orang datang, kok datang duluan padahal dia mau qiyamul lail. Gitu ya. Nah, menduga orang jadi maling, tidak ada bukti, itu namanya dzon, suudzon. Padahal nggak ada buktinya kalau dia maling. Nah, kalau sudah tertangkap CCTV, gondol kotak infak, baru itu yakin gitu kan. Dia adalah maling benar. Jadi itu namanya suudzon, masih menduga, menjudge orang atau mengidentifikasi orang akan berbuat sesuatu yang haram atau yang negatif, tapi belum ada buktinya. Baru menduga-duga, baru menyangka-nyangka. Nah, ini kadang-kadang ya, kalau kita nggak tepat sasaran bisa berdosa kalau apa yang menjadi kita dugaan itu adalah salah. Tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan bukti, lalu kita bisa menduga-duga. Seringkali itu terungkap dalam hati kita karena itu tidak terungkap dalam bentuk verbal. Suudzon itu kan dugaan hati ya, perasaan. Jadi belum sampai kemudian diungkapkan dalam bentuk verbal, itu disangka-sangka aja. Ya, kalau sudah dibentuk verbal ya nanti itu menjadi ghibah, menjadi ungkapan jelek untuk orang lain. Tapi kalau dalam hati namanya baru dzon, suudzon, menduga-duga kejahatan orang lain padahal belum tentu jahat. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, buruk sangka itu adalah sebohong-bohongnya, sedusta-dustanya ucapan maupun sangkaan. Jadi belum ada saksi, belum ada bukti, sudah menduga, memvonis orang. Wah, paling kamu ini nggak ada, mana buktinya? Pokoknya, lah pokoknya itu susah.
Pokoknya kamu itu biasanya begini. Kok biasanya? Kamu mana buktinya? Nggak ada pokoknya. Nah, sudah menduga memvonis orang sebelum ada bukti dan saksi. Makanya di dalam Islam, dalam hukum peradilan Islam itu orang nggak boleh menyangka, tidak boleh menduga, tidak boleh memvonis orang sebelum ada saksi maupun bukti. Kalau itu semua orang disangka dan diduga, diklaim berbuat jahat belum ada bukti, maka banyak orang masuk penjara. Karena hanya sentimen pribadi. Maka Rasulullah mengatakan al-bayyinatu liman idda'a wal yaminu liman angkara. Bukti adalah bagi mereka yang menuduh. Sumpah bagi mereka yang mengingkari tuduhan. Kalau kita tidak melakukan, maka harus berani sumpah. Bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti maupun saksi, biar orang tidak jatuh martabat dan harga dirinya. Seringkali kita kan nyangka-nyangka orang nggak pakai bukti, ya udah kesebar kemana-mana, ternyata enggak toh. Nah baru sadar, ya maka harus tabayyun tadi itu, klarifikasi dan konfirmasi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, buruk sangka adalah ungkapan yang paling dusta. Iyakum wadhanna, kata Rasulullah. Iyakum wadhanna. Iyakum itu adalah bentuk apa ya? Jadi ungkapan yang menunjukkan larangan. Kalau alaikum itu maknanya kutiba, maksudnya kewajiban atasmu. Kalau iyakum itu jauhilah maknanya. Kalau alaikum laksanakan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Tapi kalau iyakum, jauhilah olehmu. Ya, jauhilah maksudnya hindari. Itu namanya wa iyyakum. Wa iyyakum, dan apabila jatuh setelah wa iyyakum pasti harokatnya fathah. Iyyakum wadhanna. Ya. Karena itu aturan di dalam grammar bahasa Arab. Iyyakum wadhanna, bukan wadhannu apalagi wadhanni. Iyyakum wadhanna. Jauhilah olehmu dugaan atau sangkaan, perkiraan yang belum pasti kejelasannya. Kenapa harus dijauhi dugaan-dugaan itu? Karena itu fa inna dhanna, dugaan yang belum ada saksi, belum ada bukti yang nyata, akdzabul hadithi, ungkapan, ucapan dan bisikan yang paling dusta. Kenapa paling dusta? Belum ada bukti maupun saksi sudah menyatakan itu seperti nyata. Sesuatu yang nggak nyata tapi dinyata-nyatakan. Sesuatu yang nggak terbukti tapi dibukti-buktikan sendiri tanpa ada bukti yang autentik. Maka berarti itu dusta dan mendustai diri kita sendiri. Dan itu membawa kita sakit hati, membuat kita jadi dendam sama orang, gitu kan? Nah itu kadang-kadang hanya perasaan kita sendiri. Orang nggak senyum sama kita, ngapa itu nggak senyum sama saya? Ada apa itu? Ada apa? Pasti dia ada dugaan-dugaan begitu. Kok ketemu saya plengas-plengos, nggak menghadap dan segala macam. Kok sekarang wajahnya berbeda ketika bertemu dan seterusnya. Ada dugaan-dugaan sangkaan, ada perasaan, ada baper, bawa perasaan. Nah kadang-kadang orang itu mungkin lagi sakit, mungkin lagi nggak tahu, tiba-tiba menduga seperti itu karena kita terbawa oleh perasaan kita. Sehingga menduga orang lain jahat padahal belum tentu jahat. Buruk sangka adalah merupakan ungkapan paling dusta. Sekalipun kadang-kadang tidak terungkap dalam bentuk verbal, tapi dalam bisikan kita seringkali terungkap. Ya, yang kita mikir sendiri dan kadang-kadang kita dibikin sakit oleh perasaan kita. Ya, kadang-kadang kita ini nggak bisa menjaga perasaan, akhirnya stres sendiri. Orang lain nggak ngapa-ngapain, dikira ngapa-ngapain. Jadi stres, kita terbawa oleh perasaan kita. Kemudian Allah melarang kita untuk berburuk sangka baik kepada Allah, diri sendiri maupun kepada orang lain. Berarti ini adalah jenis-jenis suudzon atau jenis-jenis dugaan. Jadi bisa jadi orang itu menduga baik atau jelek kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, menduga kepada diri sendiri. Yang ketiga, menduga orang lain. Menduga kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah apa? Seperti kita berdoa. Saya ini tiap hari berdoa, tiap hari sholat, tiap Sabtu, Ahad, saya ngaji. Kok hidup saya nggak berubah-berubah? Allah ini gimana toh?
Janjinya mana nih? Kok janji tinggal janji nggak pernah ditepati? Suudzon sama Allah tuh. Kalau gitu saya nggak sholat, kalau gitu saya nggak ngaji, nggak ada buktinya. Nah, itu suudzon sama Allah, nggak sabar. Ya, maka kata Allah, kalau kamu sudah menduga jelek kepada saya, akan aku kasih jelek. Ana inda dhonni abdi bi. Saya itu sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku. Kalau kita menduga Allah nggak bakal mengijabahi doa kita, dan Allah tidak akan mengangkat derajat kita atas dugaan kita, maka dibuktikan oleh Allah benar-benar sesuai dengan dugaan kita. Tapi kalau kita sekedar sabar, husnudzon sama Allah, ya Allah, mungkin belum waktunya, mungkin engkau belum berkenan, mungkin aku belum pantas menerima itu, barangkali satu saat engkau memberikan rahmat padaku. Berarti kan kita masih ada optimisme gitu. Satu saat akan diberi sama Allah. Gitu. Nah itu husnudzon. Kalau suudzon, ya dibuktikan oleh Allah dengan suudzon kita. Maka kita nggak boleh suudzon kepada Allah. Maka kalau menduga, duga yang baik, rasa optimisme harus ditingkatkan. Jangan pesimisme kepada apa yang kita mintakan kepada Allah. Karena doa kita ini kemungkinan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan selera kita. Yang kedua, dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan selera kita. Kita milih A, dikasih B. Kita milih kaya malah tetap melarat gitu. Misalnya, kita pengen jadi dapat posisi tertentu kok tidak jadi. Itu sesuai dengan doa Allah Subhanahu wa taala, mungkin dibayar cash atau mungkin dibayar dengan yang lain. Nggak jadi, posisinya nggak tinggi tapi gaji naik. Nah kan daripada posisi tetap gajinya itu kan lebih baik gaji naik walaupun nggak punya posisi. Allah kasih tuh. Atau Allah tidak berikan apa-apa tapi diberi kesehatan, semua orang pada sakit, ya dia nggak tertimpa sakit. Itu adalah doa yang dialihkan oleh Allah, nggak sesuai dengan selera kita. Tapi Allah kasih rezeki kesehatan. Dapat uang tapi dapat sehat, daripada yang uangnya banyak sakit-sakitan. Pilih mana? Uang banyak sakit-sakitan, nggak punya uang sehat terus. Pilih mana, Pak? Uang banyak sehat. Enak aja. Kalau 2 pilihan, milih salah satu, Pak ya. Nah, itu pilihan tuh. Husnudzon sama Allah. Jadi enak tuh hidup tuh. Ya. Atau Allah tunda. Nggak sekarang tapi nanti. Maka sabar menanti, sabar menunggu apa yang kita harapkan. Jangan suudzon terus sama Allah. Katanya Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, pasti aku. Terus nggak kabul-kabul nih, malah kabur gitu. Kapan nih? Gitu. Ini suudzon sama Allah. Allah tuh entar, sabar, nggak sekarang, tahun depan, nggak tahun depan, 2 tahun lagi, mungkin setelah pemilu kamu dapatnya, nggak sekarang. Jadi tunggu saja, sabar. Kalau nggak dibayar di dunia, masih ada cadangan. Nanti di akhirat diganti oleh Allah lebih baik. Mungkin kita nggak dapatkan di dunia, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan istana di surga. Di sini pinginnya tipe 21, rumah RSS, rumah sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Rumah susah selonjor kata orang ya. Rumah sangat strategis, Pak. Karena kemana-mana dekat, kamar mandi dekat, kamar tamu dekat, gitu ya, dapur dekat, jalan raya juga dapat, langsung nggak punya halaman, gitu. Sangat strategis. Ya. Tapi Allah akan ganti, oh, kamu nggak punya rumah yang kamu idamkan, aku ganti. Nanti di akhirat rumah yang lebih mewah dan indah. Walaupun bukan di pondok indah, tapi lebih indah di sana. Itu Allah ganti tuh. Maka sabar, semua akan dibayar oleh Allah. Ya, cash maupun ditunda atau bukan di dunia saja, tapi Allah akan simpan doa kita di akhirat. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan putus asa berdoa. Allah pasti jawab. Karena Allah sudah mengatakan astajib. Astajib itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu memiliki masa sekarang dan masa akan datang. Sekarang berarti di akhir kontan, akan datang nanti bisa di dunia, nanti bisa di akhirat. Sabar aja. Allah nggak akan mengingkari janjinya, nggak seperti para politisi. Janji tinggal janji, nggak ada bukti. Kalau sudah jadi, lupa. Ya, lupa diri. Itulah lain. Allah nggak pernah tuh.
Wa mallahu laisa bidzallamin lil abid. Allah nggak pernah mendolimi hambanya. Kalau sudah ngucap, pantang untuk berkhianat. Kalau kita ngucap, berkhianat gitu ya. Beda tuh kita. Yang penting dikibulin aja dulu. Masyarakat kita kan mudah dikibul-kibul gitu ya. Udah ntar ya terserah nanti tuh, nanti itu. Itu kibal-kibul aja dulu. Dan termakan oleh kibal-kibul, tenggelam kita. Ya. Allah nggak pernah tuh begitu. Janjinya pasti. Kalau dibayar kontan, ya nanti nggak sesuai dengan selera, Allah ganti yang lebih baik. Kalau nggak sekarang, di akhirat. Itu pasti tuh. Maka harus husnudzon sama Allah, nggak usah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita yakini itu yang akan diberi. Paling Allah nggak nolong saya, nggak ditolong juga kita. Allah paling nggak peduli sama saya, Allah nggak peduli juga. Maka optimisme itu penting. Ya. Karena itu adalah sebuah keyakinan yang Allah akan balas sesuai dengan keyakinan kita. Oleh sebab itu kita harus husnudzon kepada Allah, jangan mudah suudzon apapun kondisinya. Syukuri apa yang ada, nikmati yang Anda punya. Jangan serakah yang bukan miliknya. Itu aja konsepnya. Allah akan beri. Kemudian suudzon kepada diri sendiri. Seperti orang nggak percaya diri. Paling saya nggak bisa nih kayak begini nih. Saya nggak akan diperhatikan oleh masyarakat. Wong saya kayak begini. Orang suudzon kepada diri nggak percaya diri itu. Ya, sudah suudzon kepada dirinya sendiri. Paling saya nggak akan ditegur, paling saya tidak akan dipercaya, paling ada aja ya, pesimistis dalam dirinya. Itulah suudzon kepada diri sendiri. Maka orang harus pede, punya kepercayaan tapi nggak boleh kelewat. Wah, saya percaya diri atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya insya Allah bisa, lagi-lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah di belakang saya kalau saya di atas kebenaran. Kayak Pak Purbaya tuh. PD-nya luar biasa. Semua menteri dikomentari. Ya. Karena dia yang punya uang begitu ya. Pede banget tuh orang. Ya. Karena dia katakan, saya udah tua, mau ngapain aja. Saya mau balas dosa-dosa saya dengan kebaikan ini. Ini baru sekarang nih ada pejabat kayak gitu tuh. Ya. Kemudian panjang umur dan sehat, dan terus komitmen konsisten dengan ucapannya. Bukan hanya sekedar membual dan pencitraan. Ya. Itu orang udah husnudzonnya tinggi tuh. PD-nya tinggi tuh. Mau ngapain? Kebenaran tetap kebenaran kan itu. Walaupun orang lain tidak mau kan. Pada terusik tuh dengan ungkapan saja masih mengusik orang, apalagi tindakan. Baru ungkapan saja udah mengusik orang. Pada gatal tuh. Itu percaya diri. Tapi nggak boleh sombong. Sesuai dengan kemampuan. Nah, orang harus punya rasa optimisme yang tinggi dan harus menghilangkan dan mengikis habis rasa pesimisme. Kalau memang itu ada sesuatu yang dia miliki, nggak perlu lagi ditutup-tutupi. Maka harus orang menampakkan kepercayaan dirinya agar tampil ya, bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh banyak orang. Apalagi yang ketiga adalah dzon kepada orang lain. Kepada orang lain, prinsipnya kepada orang lain, terutama kepada sama muslim, ya, kita ini harus memperbanyak dan memprioritaskan husnudzon kepada orang lain sampai terbukti orang ini layak disuudzoni. Pertama, kita ketemu orang sama muslim itu husnudzon dulu. Sampai terbukti layak untuk disuudzoni. Jangan suudzon, baru nanti ketemu lah husnudzon. Ya, kebalik namanya. Udah dosa duluan. Ya, kita husnudzon dulu sama orang, percaya aja deh. Gitu. Tapi dengan bukti-bukti ya tentunya. Enggak percaya kemudian lewat begitu aja. Tiba-tiba bangkrut. Tiba-tiba dibawa kabur. Enggak. Ada indikasi-indikasi yang perlu kita teliti yang untuk menjadikan kita semakin yakin. Husnudzon dulu sama orang. Adapun nanti nyeleweng, adapun nyimpang, ya itu nanti tuh berarti sudah nggak percaya lagi. Kamu nggak usah saya pilih lagi, kamu nggak saya ajak lagi, kamu nggak akan perlu berkolaborasi dengan saya. Udah lewat tuh, udah terbukti kamu pernah cacat. Udah ngomong apa saja udah selesai, udah. Saya udah selesai sama kamu, putus sampai di sini. Nggak akan mungkin percaya lagi. Orang kalau sudah dikhianati, susah untuk kembali percaya. Sekali berkhianat, lukanya susah disembuhkan. Ya, sampai terbukti dia tobat beneran dan membuktikan apa yang dia katakan. Tapi utamanya kepada orang lain itu adalah husnudzon sampai dia terbukti layak disuudzoni. Ya, kalau sudah pernah terbukti begitu, ya nggak susah untuk kita husnudzon. Sudah pernah dikhianati, kita masih husnudzon aja.
balik lagi sampai 3 kali, ente yang geblek. Udah berkali-kali khianati kok masih percaya. Maka jangan sampai orang itu tercebur lubang 2 kali, sekali cukup, gitu kan? Maka harus hati-hati. Nah, itulah sebabnya kita utamakan husnudzon sampai orang terbukti di suudzon. Guyonannya kalau dengan dalam dunia politik itu yang diutamakan adalah suudzon dulu sampai terbukti orang itu bisa dihusnudzoni. Ya. Itu kepentingan, gitu. Ente paling punya kepentingan, itu tujuan awal tuh. Nah, ini paling politis nih, paling politis. Orang politik kan begitu mainnya, ya. Sampai terbukti bahwa dia itu tulus, gitu. Nah, itu dunia politik dan penuh dinamika begitu. Itulah 3 kelompok dzon. Dzon kepada Allah, baik itu husnudzon atau suudzon. Dzon kepada diri sendiri bisa husnudzon, bisa suudzon. Dzon kepada orang lain juga sama. Ada yang husnudzon dan ada juga yang suudzon. Tapi yang kita hindari adalah suudzon, agar kita tidak terjebak ke dalam perasaan-perasaan yang tak terbukti dan tanpa ada saksi, sehingga kita terhindar daripada penyakit hati. Tadi dikatakan bahwa inna istanibu katsiran minadh-dhonni. Ada kata-kata katsir. Kenapa enggak qalil gitu? Inna qalilan minadh-dhonni, sedikit dhon. Tapi di situ istanibu katsiran, banyak. Berarti banyakan yang jelek gitu ya. Katsiran minadh-dhonni. Banyakan orang itu suudzon tuh daripada yang husnudzon. Maka di sini dijelaskan bahwa Allah melarang sebagian besar prasangka terhadap sesama mukmin karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Sebagian besar itu adalah suudzon, yaitu prasangka yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada. Seringkali kita ini mengedepankan perasaan daripada logika. Seringkali kita mengedepankan ya suara hati daripada suara akal yang murni. Kadang-kadang kalau kita kalah itu, kalau perasaan kita terbawa, ya, udah akalnya nggak main tuh, udah emosi begitu ya, udah punya kedengkian, udah orang benar dianggap salah. Makanya kalau orang itu sudah benci kepada orang, sekalipun dia baik nggak bakalan tuh. Ya ibaratnya kalau orang pakai kacamata kuda, dia baik tetap aja kayak kuda, gitu ya. Karena kacamatanya riben hitam, melihat yang terang aja jadi gelap. Itu karena pandangannya. Ya, pandangannya jadi kabur karena dipakai kacamata kabur. Coba kalau dibuka netral, maka dia akan tahu mana yang terang, mana yang gelap. Nah, seringkali kita ini banyak gelapnya melihat orang itu. Tergantung bagaimana kita melihat dan menelitinya. Maka itu semuanya dari hati kita, tergantung. Makanya ini yang membawa kita salim di akhirat itu adalah karena hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta dan anak nggak ada gunanya kecuali yang mengarahkan, yang memanage, yang mengatur orang yang punya hati salim. Salim dari apa? Dari dengki, dari iri, dari suudzon, dari benci. Itu akan sesuai dengan arahan ilahi. Harta benda yang paling baik dipegang oleh orang soleh. Kalau nggak soleh, dijadikan sebagai judol. Ya, karena harta ini kemana-mana bisa. Kalau yang soleh, infak, zakat, dan sedekah. Yang nggak soleh, sedekahnya ke judol, ke bandar. Tuh. Harta sama, tapi arahnya kemana tergantung hatinya. Ya, begitu pula anak. Anak juga jadi baik apa enggak tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya juga nggak benar, ya anaknya nggak benar dibiarin tuh. Tapi kalau orang tuanya benar, kalau anaknya nggak benar dilurusin dan dilarang kalau memang melakukan sesuatu. Jadi tergantung bagaimana kita mensikapi peristiwa dan kejadian. Maka jangan suudzon, berburuk sangka kepada saudaramu, jangan sekali-kali engkau mengucapkan, ini kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang mengatakan, ini bukan ketua MPR ya, Al-Muzani, jangan sekali-kali engkau mengucapkan sesuatu yang jika engkau benar, engkau tidak mendapatkan pahala. Paham nggak nih? Namun jika engkau salah, maka engkau berdosa, yaitu buruk sangka terhadap saudaramu. Jadi kalau kita berburuk sangka, menduga orang itu jahat,
lalu kejahatan yang kita duga terjadi, itu kita nggak dapat pahala. Paham nggak? Kalau kita menduga orang jelek dan terbukti jelek, nggak ada pahalanya. Ngapain sih duga-duga udah kelihatan jeleknya? Ya nggak ada pahalanya. Tapi kalau salah, tuh, jadi dosa. Oh, nggak sama dengan dugaan saya. Dosalah kita menyangka orang jelek padahal baik. Jadi suudzon itu nggak ada gunanya. Kalau benar nggak ada pahalanya, kalau salah malah dosa. Ini agak filosofis nih, gitu ya. Jadi jauhilah sesuatu yang kamu kalau benar nggak ada pahalanya. Ya benar ya. Kalau benar nggak ada pahalanya, kalau salah ada dosanya. Nah, pilih mana? Benar tapi nggak berpahala, salah malah dosa. Ya ngapain sesuatu yang nggak ada pahalanya kita cari, gitu ya? Ya nggak perlu. Maksudnya jangan dilakukan. Oh, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Orang yang paling buruk sesungguhnya di sini dikatakan oleh hadis hasan riwayat Ahmad, ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahu siapa orang-orang terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah itu oleh para sahabat nggak pernah dipanggil ya dengan namanya. Mau wahai Muhammad, nggak pernah. Pasti ada Rasulullah atau Nabi Allah. Allah saja memanggil Nabi Muhammad itu dengan ya Rasulullah. Semua Nabi dipanggil dengan namanya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Itu namanya dipanggil oleh Allah. Nabi Muhammad nggak pernah dipanggil, kata bahasa orang sini, jangkar. Tahu jangkar, Pak? Jangkar itu apa? Ya dipanggil namanya, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada saudara, namanya jangkar, dipanggil namanya. Nabi Muhammad itu jarang dijangkar Allah dengan namanya. Sama dengan di sini para sahabat itu mau wahai Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang jika mereka terlihat maka nama Allah pasti disebut-sebut. Ya, yaitu orang-orang yang jika mereka terlihat maka nama Allah pasti disebut-sebut. Beliau melanjutkan, maukah kalian aku beritahu siapa orang yang terburuk? Kalau tadi kan orang yang terbaik. Jadi kalau orang terbaik itu Anda melihatnya ingat Allah, bukan ingat utangnya. Itu dia punya utang saya, enggak. Jadi kalau orang baik itu melihat wajahnya saja langsung ingat Allah. Ya Allah, ini orang mengingatkan saya kepada Allah nih. Orang baik, soleh gitu. Wajahnya bersinar gitu, tatapannya tajam, ungkapannya ilmu, perbuatannya jadi teladan. Luar biasa itu, orang soleh banget tuh ya. Nah, itu orang yang terbaik. Sementara yang paling buruk kata Rasulullah ya, mengatakan yaitu orang-orang yang mereka terlihat maka nama Allah pasti disebut-sebut. Beliau melanjutkan, maukah kalian aku beritahu siapa orang-orang terburuk di antara kalian? Ini kebalikannya, yaitu orang-orang yang suka kesana kemari menebarkan desas-desus, provokator, provokasi sana, provokasi sini, ya, ngumbar fitnah, ngumbar sini, terjadilah demo, anarkis segala macam. Itu desas-desus, merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai, yang sudah akur, malah diajak berantem, ya kan? Yang sekarang ini kan banyak nih. Para habaib digugat, para kiai digugat, agar sesama kita berantem nih. Habaib udah tenang-tenang, walaupun juga ada yang enggak ya, ada yang enggak benar, tapi ngapain sih gugat-gugat habaib nasab Rasul apa enggak? Kalau selama apa yang dilakukan, diucapkan itu baik, siapapun orangnya kita ikuti. Nah, ini permusuhan di antara kita akan dipelihara agar tidak menjadi satu kesatuan yang kuat. Nah, yang begini nih, orang-orang kayak provokator-provokator seperti inilah orang yang terjelek di dunia. Dan kata Rasulullah, sebelum nanti di akhirat dikasih mukaddimah siksa kubur. Rasulullah pernah lewat dalam sebuah kuburan mendengar jeritan dan pukulan malaikat di dalam kuburan. Tebak, tepuk. Rasul dengar tuh. Kalau kita lewat kuburan kan pernah dengar kan? Kalau dengar takut, Pak. Oh, nggak ada suara aja kita takut, apalagi ketemu tebak. Rasul dengar tuh. Kata Rasul, kalian tahu dua orang ini lagi disiksa oleh Allah. Dengar nggak? Nggak dengar Rasulullah. Kata Rasulullah, dua orang ini disiksa oleh Allah sekarang ini. Saya tahu. Kenapa Rasul? Satu, karena kencingnya nggak bersih. Kalau kencing nggak bersih, apalagi ya cuma dicepret-cepret kemudian disentil-sentil, gitu ya.
kemudian buka keran tapi nggak dibasuh, gitu. Nah itu kemudian ya, cairannya ataupun cipratannya ke baju atau ke sarung, kemudian untuk sholat, Allah berkhusyuk, ini najis semua, ini nggak diterima sama Allah. Makanya perlu hati-hati ketika kencing. Itu diadab oleh Allah di mukaddimahnya, disiksa kubur. Yang kedua, provokator. Diadab sama Allah. Bikin keributan, bikin kerusuhan. Dia provokatornya langsung sebagai otak gitu ya, kerusuhan. Nah, dia ditangkap sama Allah, disiksa di dalam kubur. Ini orang sejelek-jelek manusia. Itu karena bikin kerusuhan. Termasuk adalah suudzon itu. Menduga-duga sesuatu yang belum terbukti. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari segala hal yang dibenci dan menjadi sesuatu yang menjadi masalah di tengah masyarakat. Saya kira itu dulu, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya tambah sendiri, yang lebih dari Allah jangan sekali-kali dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.